Halo, halo. Selamat kembali lagi di podcast Nerds After Work. Bersama Halo. seperti biasa, gua host lo Kevin, di-join dengan teman gua Ojan. Dan Halo. kali ini kita mau mau show sekali lagi ngenye-ngenye teman kita Mas Eja. Selamat kembali Mas Eja. Halo. Sudah siap mental kan? Sudah dong. Sudah biasa ya. Sudah biasa. Ini sudah biasa, miliar-miliar juta-juta kali normal. Gue bukan niat ngundang lo buat ngenyek lo, Ja, tapi ya emang entah kenapa gitu loh. Pas lagi kita ngobrolin bahasan gitu, iya gue mau bahas gini-gini. Oh iya, ajakin aja Eja. Kayaknya gue jadi kubu kontra mulu ya. Iya. Lo apa kalau ILC tuh yang selalu dari apatis. Pihak yang jadi musuh gitu loh. Jadi apa pemerintah? Kubu pemerintah. Kubu pemerintah gitu loh. Sudah. Ntar ada internet positif. Kena 4 tahun, 5 tahun. Sudah. Siapa tahu kita jadi Rocky Gerung buat manga gitu, Jan. Kantai. Nah, jadi ini topik lama yang gue sama Ojan udah pengen bahas itu. Nah, ini sebagai ya apalah mau disebut wiabu, otaku atau yang lain, apa kita terserah labelnya. Nah, ini kayak gue bawang. Ini gue pengen ngebahas sih kayak lebih banyak gimana habit kita ngekonsumsi anime atau manga ya. Karena ternyata kayak gue sama Ojan pun tuh kayak walaupun kita sama ya interestnya ada yang satu ini, tapi kayak kita nih punya habit yang beda-beda. Karena buat waktu lama tuh kayak gue selalu kesan tuh kayak yang ngefans anime sama ngefans manga tuh jenis orangnya sama. Tapi ternyata kayak setelah gue makin kesini ternyata tuh kayak banyak orang yang cuma ada yang nonton anime doang, ada yang baca manganya juga, ada yang cuma baca manga doang, terus bilang animenya nyampah, itu juga banyak juga. Dan ini makanya kayak gue udah pengen ngebahas ini, jadi kayak kenapa sih kok kita punya habit-habit yang beda ini, tapi ya seperti biasa, mungkin karena kita mental kembar ya, gue sama Ojan kayak, masalahnya gue sama Ojan habitnya sama kita berdua itu kadang nonton anime, lebih sering sih bacanya manga, dan kalau sekarang yang sih lebih sering dikonsumsi itu lebih baca sih. Dan sekarang aja karena manga update-nya sering lama, kita udah beralih ke LN. Iya, lebih beralih ke LN dan yang lain-lain. Jadi kita butuh seorang otaku setengah normi gitulah, makanya jadi akhirnya gue undang Mas Eja. Otaku casual. Otaku casual sebagai Mas Eja yang. Jadi kalau Mas Eja sendiri bagaimana nih, Ja? Lo karena gue tahu lo juga baca, Mak. Ya lo nggak cuma nonton anime, lo ada manga yang baca, tapi buat gue sih gue nggak nganggap kalau cuma One Piece sih. Anjir. Mbak, shonen tuh kayak kalau di anime tuh masih baru rasa vanilla aja. Shonen tuh baru vanilla. Ini vanilanya versi apa ya? Vanilla versi es krim atau vanilla versi lain? Jadi kalau vanilla itu masih yang basic gitu loh aja. Oh, oke. Nggak, otak gue kalau ngomongnya vanilla kemana-mana soalnya. Jadi konteksnya. Ya kalau mah vanilanya jangan mentang-mentang sama-sama putih aja. Sudah. Jangan dibahas. Gimana Vin tadi, Vin? Ya, jadi gue makanya pengen ngebahas ini karena kita ada tamu yang ini gue sama Ojan makanya pengen pengen kayak sidang ya, kayak kenapa sama kayak dosen yang marahin kenapa sih nggak pernah ngebaca. Jadi buat Mas Eja sih gue makanya pengen nanya dulu kayak kalau gue sih sama gimana ya, mungkin kalau gue dan Ojan mungkin sama juga ya, kayak gue sih awal mulai itu dari nonton anime pas gue masih pertama dulu itu konsumsi anime dan yang lain ya, tapi seiring gue makin besar kayak perlahan-lahan sih kayak ya gue mulai baca manga dikit juga, walaupun awal ya sama gue mulai dari shonen juga ya, Naruto, One Piece dan Bleach, tapi abis itu ya mulai mengarah yang lebih berculture lah gitu. Lebih berculture, lebih berbudaya gitu. Dan kalau sekarang entah kenapa ya, mungkin karena jadwal gue udah kerja juga ya, kayak buat gue sih baca manga lebih efisien aja sih daripada nonton anime ya. Karena ya efisien bukan waktu dari efisien kerja, karena kadang gue bacanya begitu lagi kerja juga sih.
Jadi apa kayak manga tuh buat gue tuh konsumsi yang lebih efisien juga. Nah, tapi kayak terutama untuk Mas Eja juga ya, yang sudah kita umurnya semapan, kayak lu kenapa frekuensinya masih banyak dari nonton anime doang dan kayak manga belum terlalu banyak, itu gue pengen nanya dulu sih mungkin dari situ. Kalau gue sih sebenarnya gini ya, kalau baca manga tetap, cuman bener-bener kayak mesti wah kayaknya gue demen nih kayak nemu di awal, karena kan rata-rata menurut gue kayak manga yang pernah gue baca emang gambarnya di awal kayak ya kurang nggak akan sebagus di tengah jalan lah nantinya gitu. Jadi kayak nemuin vibe yang wah gue kayak tertarik nih dari ceritanya atau dari gambarnya, baru gue continuation di manganya gitu. Nah kalau ada di beberapa ya contohnya OT itu udah paling gila sih, kayak gue coba wah gila nih lagi hype banget pas yang season 1 dulu, wah coba lihat manganya deh, kan manga lebih jauh gitu. Baru baca 1-2 chapter kayak wah tobat sih kayaknya kalau gue baca deh kalau kayak gini ceritanya. Tapi kalau kayak Jujutsu kan lu kalau saya ingat gue kan lu nonton ya? Jujutsu gue baca justru. Oh malah baca ya? Nonton itu gue pengen. Nah ini konyol ya. Kalau gue baca manganya, kecenderungan gue nonton justru milih-milih. Jadi kayak wah udah sampai episode yang ini, wah udah sampai ini udah kayak chapter yang ini nih, kayaknya adegan yang ini wah kayak seru nih. Jadi akhirnya gue ngeliat klipnya. Tapi kalau misalnya gue nggak baca manganya banget, itu bakal gue luangin. Yaudah gue nonton. Contohnya sih kayak apa ya? One Punch Man itu gue baca komiknya sebenarnya baca lepas gitu, kayak nggak yang kayak ya kan alurnya juga nggak terlalu susah buat di catch up ya bahasanya. Arc-arcnya juga nggak yang terlalu ribet rumit, kayak ya udah gue baca udah males lagi males baca, wah tiba-tiba pengen baca animenya ini, malah animenya contoh kayak season 1 abis gue sikat misalnya walaupun season 2 belum. Dan ya contoh-contoh jadi kayak aneh gitu loh, gue nonton kalau gue nggak baca anime nggak baca manganya banget justru, jadi kayak aneh lah itu polanya. Gue juga baru nyadar contoh kayak Ice Shield misalnya. Ice Shield gue baca komiknya sampai tamat, nonton animenya mual gue ngeliatnya kabarnya ampun banget tuh. Ice Shield aduh enggak Ice Shield ampun. Nah itu gue setuju sih kayak karena kalau Ice Shield terutama Ice Shield karena Ice Shield yang bikin itu kan autornya sama sekarang yang ngegambar ulang One Punch Man ya. Dan emang art dia tuh di komik tuh kalau di anime tuh kayak di downgrade banget sih gue ngerasa, kayak gue juga anime tuh nggak bisa lanjut tuh. Walaupun nih gue pembelaan dikit One Punch Man, menurut gue terutama season 1 yang gue tonton masih bisa mendeliver dibanding Ice Shield anime. Serius jauh banget. Ini mau kita lanjutin ya gelut kita aja. Gue nggak bilang One Punch Man anime itu perfect, tapi kalau lu compare-nya dengan Ice Shield animenya, maksudnya apa toe to toe-nya berdua itu wah jauh sih. Bener-bener nggak menikmati banget gue nonton Ice Shield biarpun dikasih gratis sama Global TV, gue nggak mesti nyari gitu di web. Itu kayak kemauan gue nonton tuh kayak sudahlah, kayak gue baca komiknya udah seneng deh kayak. Tapi gue juga agak sama sih kayak terutama buat yang lo bilang kayak jujur gue One Punch Man gue bilang season 1 bagus. Tapi gue ngerasa tuh gue nggak pernah nonton season 1 duduk episode lengkap karena rasa gue tuh gue lebih karena gue udah baca manganya, kayak gue tahu battle ini yang menarik, gue pengen lihat di animasi gimana, kayak kan? gue lebih lihat klip YouTube sih jujur. Jadinya kalau gue kan nonton One Punch Man karena gue ngikutinnya telat, kayak gue makanya season 1 gue sikat karena gue pas baca manganya belum baca dari awal, kayak udah di tengah jalan udah gue ngikutin tengahnya deh, terus kayak gue memutuskan buat awalnya dari anime. Nah akhirnya yang lo lakuin sama kan kayak gue, ketika lo udah baca manganya lu nonton anime cuman kayak yaudahlah gue lihat klip bagian ini aja kayak asik deh, kayak seru ya gitu, pasti gitu lah kalau kayak rata-rata sih. Kayak kecuali emang freak banget, maksudnya freak tuh kayak holic abis yang kayak oke gue harus catch up semuanya, itu ada aja sih sebenarnya. Ada teman freak gue juga begitu semua. Oh iya, lebih ini nonton daripada baca. Kayak malah jujur yang baca lu masih baca manga aja, gue bilang tuh masih agak minoritas deh. Gara-gara kayak aslinya banyak teman gue yang ngefans anime cuma dari nonton anime aja. Kayak jadi kayak lu nggak baca ini enggak, malas gue, capek. Ngomong gitu komennya. Tapi sensasinya seru gitu loh. Kalau lu tahu temen lu tuh cuma nonton anime nggak baca komiknya tuh kayak pengen gue jahilin kayak rasanya.
Lu udah nonton sampai mana emang anime? Kayak ada niat jahat untuk menghancurkan bayangan dia di anime yang kayak Nah, ini nanti mah orang bakal jahat begini. ini. Kalau ini mah orang jahat ini Nggak, beda ini. Itu gue ngerti. Itu gue simpati sama Eja itu malah gue aja. Karena apa? Apa sejak zaman Game of Thrones ya, kayak apa? Kalau zaman Game of Thrones itu kan kayak ya, yang ngebaca buku tuh kalau lihat orang nunggu season depan tuh kayak gimana ya, si ini hidup nggak ya, kayak itu tuh ada kayak gimana ya? Dia belum tahu ya. Tapi orang tuh yang kayak baru ngerasa itu zaman Game of Thrones tuh kayak gue dari zaman dulu tuh kayak udah kenapa gue baca manga tuh salah satunya itu kayak ini lanjutnya gimana ya, kayak gimana ya? Gue udah baca sampai ada apa? Flexing dikit ya, ada flexing dikit gitu loh. Lu udah baca belum, Vin? Udah nonton belum, Vin? Ini di sini adegan gini. Kayaknya nanti dia bakal begini deh, kayak hati lu. Coba lu tahu endingnya. Terus coba lu perhatiin ini deh. Nanti jadi kesannya lebih besar gitu. Kok kayaknya gue mikirnya dia nggak bakal selamat deh ya. Sensasi itu tuh yang kayak seneng dasar kalian orang jahat. Nggak, serius itu sensasinya kesenangan orang. Seru banget, serius deh. Maksudnya dulu tuh ya, nih ada juga teman kita ya, Babo dulu tuh. Dulu ya kalau ini sih sebenarnya manga dengan manga ya. Karena gue belum melek online banget, cuman baca komik yang kopi apa ya, yang udah didistribusi sama si Elek apa sih, gue lupa lah namanya, pokoknya di Indonesia. Gue baca tuh kayak dia bilang, itu udah sampai sini, tuh bener-bener dibocorin di depan muka gue, malah tuh lebih jahat sih. Maksudnya mending kayak gue sama Kevin kayak, yakin itu tuh masih kayak jahil, tapi kalau kayak Babo tuh kayak itu bakal begini yang bener lu, kayak tiba-tiba dibukain linknya terus langsung chapter terakhir ya, kayak yang lagi terakhir update, terus kan lebih jahat ya. Ayo orang jahat banget, gue bilang, gue kan bacanya nggak enak jadi. Itu ada tipe yang kayak gitu deh. Kalau gue sama lo tuh kayak lebih, kita tuh cuma ngarahin gitu dong. Kita nggak nge-spoil ya. Master, lebih ke puppet master gitu. Tapi ada tipe yang emang apa? Kalau sama, karena gue dulu juga sama Babo itu kesannya tuh kayak gue denger ceritanya tuh kayak wah menarik banget, kayak kesannya dia jenis falas, dia cuma baca lebih ke depan tuh. One step ahead. Kalau gue bikin istilahnya nih baru gue bilang spoiler bastard. Jadi apa aja diceritain, kesel banget lah. Tapi itu sih kalau balik ke masalah anime ya, itu sih preferensi gue memang gue akan nonton ketika gue nggak baca manganya, justru. Anehnya itu sih. Gue gimana ya, kayak gue juga sama sih, kayak malah gue nggak terlalu banyak nonton anime sih jujur sekarang. Kayak lebih banyak gue itu kayak kalau ada manga yang gue seneng terus gue pengen lihat di animasinya gimana, kayak gue cari YouTube ya. Dan satu-satunya kayak gue nonton tuh kayak jujur season ini aja tuh kayak season anime yang gue tonton tuh satu-satunya 86. Gara-gara gue nggak ada manga kan. Light novel jadi sumbernya tuh. Lo pasti contohnya ini ya, pasti Slime ya. Slime sih jujur gue malah nggak nonton anime loh, kayak apa? Oh enggak, lo nggak tertarik ini, nggak tertarik yang waktu pas dia jadi Demon Lord-nya. Udah manga Demon Lord belum ya? Gimana ya, Slime tuh gue udah, karena gue udah konsumsi dua media ya, gue baca light novel terus gue baca manga, kayak entah kenapa gue masuk ke anime tuh kayak males. Kayak gue lebih karena udah ditongolin di manganya juga sih ya. Dan apa gimana ya, di animenya aja tuh kayak gue jujur Slime tuh art style animenya agak kurang suka sih. Mungkin karena gue liat art style manganya tuh kayak gue seneng banget kayak, dan pindah ke art style yang anime yang lebih gimana emang beda sih. Agak beda gitu, entah kenapa kok buat gue agak males gitu loh. Kayak itu kadang pengaruh juga sih, kayak kenapa gue kadang nggak nonton anime dari manga tertentu yang kalau art style-nya itu kayak banyak banget berubah sih. Tapi itu lebih sering kalau buat apa? Lebih sering kalau buat yang adaptasi light novel sih. Gara-gara kalau anime adaptasi bener-bener manga, original manga, itu biasanya dia masih agak ngikutin authornya ya. Tapi kalau adaptasi light novel kan karena manganya juga adaptasi, biasanya mereka suka kreatif sendiri gitu loh. Overlord. Ya Overlord. Overlord tuh kayak anime gue nggak. Padahal Overlord manganya artnya itu manganya keren ya? Gue nggak baca manganya. Manganya keren. Light novelnya artnya lu kalau coba lihat, oh itu lebih gila. Itu Yojik waktu itu kita nongkrong berlima kan.
Gak ada Terus yang percaya. Anjir, iya nih. Gak ada yang percaya, gue bilang ke Kinokuniya gitu. Iya, ke Kinokuniya bener ditunjuk nih. Lo lihat aja, style-nya beda. Parah aja, beda banget. Dark gritty gimana gitu anjir. Sampai si Yojik serius ini kayak gini, dark banget kesannya. Kayak apa? Jadi gue ke manganya aja tuh kalau kayak Overlord tuh udah downgrade. Kalau ke anime lagi tuh kayak gue nggak bisa nih gue. Kalau yang kayak gitu tuh malah gue jadi nggak bisa kayak apa, malah karena kualitasnya menurut gue udah lebih bagus yang di kertas kayak gitu loh. Malah kebalikan sama AOT sih Kak. Karena AOT gue setuju sama lo. AOT tuh season 1 tuh jauh animasinya lebih bagus daripada manganya. Kayak manganya chapter awal AOT tuh gimana ya? Mesti di amplas lah, kayak istilah gue mesti dihalusin. Saya merasakan apa yang Anda rasakan. Kayak apa? Aduh, itu speechless sih kalau mau dibahas detail art komik. Art komik di situ kayak. Aduh Tuhan. Aduh. Nah tapi mungkin nggak ngebahas adaptasi juga ya, kayak mungkin lo yang pernah ngerasa gak sih kayak, karena terutama mungkin salah satu mantra kalau di dunia otaku wiabu ya, kayak selalu pasti sering dengar tuh kayak kalau ada adaptasi anime apa aja kayak pasti selalu ada kalimat terkenal yang selalu dibilang enggak, manganya lebih bagus. Kayak itu kan pernyataan eternal ya dari zaman dulu, kayak mau budgetnya seberapa besar, seiyunya seberapa bagus. Nah ini kayak gue pengen nanya kayak kalau padahal lu setuju nggak statement dengan ini apa kayak enggak, manganya tuh rata-rata manganya jelas. tuh bagus kayak. Jelas. Ojan dulu lah. Jelas. Silakan. ini mau dilanjut nih, Ja. Boleh. Nah, gue ada argumennya, Jan. Ada beberapa manga yang animenya mendeliver sebenarnya. Lu duluan. Asik nih. Gue berpopcorn. Enggak, kalau gue mah kalau gue bener-bener ngerasain gitu, yang paling contohnya sih ini sih apa? Tadi One Punch Man. Aduh. Bener. Tapi One Punch Man gue bilang lebih bagus daripada versi One sih, Jan. Anime. Oh iya. Aduh. Itu nggak usah dibahas bang. Nggak, maksud gue gini loh. Maksud gue gini sih. Gue nggak bilang anime jelek ya. Tapi gue tetap lebih prefer manganya, karena manganya hidup banget. Manga yang One kan? Enggak. Jangan gitu, yang One gue baca juga anjir. Iya, gue baca berapa halaman udah muak ya. Kata gue, ini kayak gambar gue lebih bagus. Kalau gue sih karena ini maksudnya kan kayak ya lu lihat, yang selalu yang paling gue contoh itu kalau untuk manganya One Punch Man itu pas di adegan yang waktu pas mau meteor jatuh. Ingat kan lo berdua? Yang Saitama ninju meteornya pecah itu kan? Iya yang itu. Nah ya itu maksudnya yang pasti adegan robotnya gede datang kan sus lagi terbang, terus juga berhenti, terus juga dia ganti posisi, itu jadi satu chapter tuh isinya gimana si robot itu baru datang sampai mendarat gitu. Jadi kayak wah gila sih. Dengan si siapa autornya? Bukan autor, si mangakanya. Jujur gue lupa. Tapi gue inget dia yang bikin One Shot doang sih. Yang dibikin High Shot ke One Shot. Siapa sih namanya? Bukan Kantaro Yabuki, siapa ya namanya? Kantaro apa gue lupa. Itulah. Nah itu dengan yang dia udah mendewa begitu, kayak gue pas karena udah baca gitu kan, udah baca komiknya, udah dengan wah gila ininya style gini giliran di anime ya apa ya gue nggak berharap banyak juga sih, cuman kayak ya tetap aja kayak ya udah sih gitu. Itu sih yang gue rasain. Iya. Nah waktu itu kan lo bilang kan, tapi waktu pas Ice Shield lo kok nggak kayak gitu kan, lo bilang kan waktu itu gitu kan ke gue kan. Gue bilang waktu pas Ice Shield posisinya adalah kemampuannya si mangakanya Ice Shield itu kualitas gambarnya juga belum setinggi sekarang gitu loh. Jadi kayak giliran lanjut dulu. Giliran waktu pas anim gue tuh ekspektasinya tuh belum tinggi. Jadi kayak
ya gitu, maksud nggak kecewa nggak ini, tapi kayak oh ya udah aja gitu. Tapi giliran si One Punch Man yang dengan udah kualitas si mangakanya si mangakanya udah kayak begitu, terus anime gitu kayak ya tetap prefer manganya sih gue gitu. Oke. Ya, oke. Kayaknya poin pandangan lu soal Aisyil agak beda sama gue sih emang. Jadi bagaimana saudara Mas Eja? Kalau pengen suara Cornelius tapi kagak bisa. iya, kita ya coba aja gimana jawabannya. ya, kalau One Punch Man emang ya secara gambar sih memang lebih oke dari Aisyil ya. Cuman yang gue compare tuh lebih ke ini sih Jan, maksudnya memang One Punch Man lebih keren, tapi pas di deliver Yusuke Murata, sorry. Ya, Yusuke Murata. Walaupun beda zaman, beda apapun itu ya, ketika di anime masih bisa mendeliver menurut gua. Tapi nyampe yang di Ice Shield ya, lu nggak usah bandingin Ice Shield manganya sama manga gambar yang One Punch Man punya. Tapi gambar yang di Ice Shield aja menurut gua udah bagus. Menurut gua ya itu udah keren. Terutama yang kita udah bahas kan sebelumnya. Kayak pas dia udah di fase mulai ketemu Taki di Amerika, maksudnya kayak udah pokoknya yang mulai di Amerika itu dia mau udah peningkatan pokoknya abis dia kalah itu kan, nah itu tuh udah mulai peningkatan jauh. Dan gue paling inget banget menurut gue pas di chapter dia ngelawan Poseidon tuh menurut gue oke, udah ini selesai sih. Dia bisa bikin semua karakter tuh jauh lebih hidup dan punya taste-nya. Nah cuman pas di deliver ke anime itu tuh kayak gila, kayak ibaratnya mungkin orang main musik itu note-nya nggak pas gitu loh, maksudnya kayak sebenarnya bisa lebih bagus, kayaknya nggak, kayak ada yang kurang. Nah kalau gue bandingin lebih ke situ. Nah cuman ya apa ya, prefer manga atau anime itu memang nggak bisa ya. Contoh nih ya, mungkin out of topic dikit atau nggak tahu gue, ya kayak anime sekarang, contoh kayak Jujutsu gambarnya menurut gue ada ciri khasnya, tapi nggak terlalu, bukan menurut gue pribadi bukan yang oke banget ya. Nah tapi pas nyampe di anime, karena studionya nggak ngerti lagi gue lah, itu seajaib itu kayak gila, gue kayak lebih mending nonton animenya deh, kesannya jadi kayak gitu. Nah jadi kayak balik ke studionya sih sebenarnya, dia mau ngikutin apa ya, maksudnya mau mencoba menghidupkan apa yang udah digambar si mangakanya atau enggak sih menurut gue, maksudnya kayak visi mereka ini sama enggak atau apalah. Kalau itu makanya kalau gue sih, karena kan gue selalu bilang ke lo kan, gue kalau misalnya nggak suka manganya pasti gue nggak bakal nyentuh anime. Kalau gue udah suka, nah susahnya di situ. Kalau gue udah suka manganya kan pasti gue nonton anime. Nah di situ ekspektasi gue ada nggak? Makanya kayak contohnya tadi kayak Shield, gue demen bacanya. Ya nonton gue, tapi kayak ya udah aja, nggak suka, bukan nggak suka, tapi kayak ya udah aja. Tapi kalau misalnya si One Punch Man gue suka gitu kan, gue suka. Ya gue sih nonton juga, tapi tetap kalau pas di situ gue kayak ya gue prefer manganya. Kalau misalnya yang pasti di Aisyil ya dua-duanya gue lahap juga sih. Wah gila sih, ini berarti kontrasnya parah sih. Kalau gue justru Aisyil kayak udahlah anime mending gak usah gue tonton. Enggak, jadi kalau gue tuh bener-bener ya yang penting gue nggak ada ekspektasi lebih gitu loh. Kalau udah nggak ada kalau udah kayak itu gue ada ekspektasi lebih dari Aisyil One Punch Man, gelaran gue kecewa ya nggak gue sikat lagi lah. Nah ini gue ada satu pandangan, tapi ini pasti akan terdengar konyol buat lu berdua, maksudnya pasti karena wah gila fanboy abis. Lebih ini contohnya ya yang gue rasain, gue sebagai fanboy One Piece ya, yang lu katain cuman baca komik lu cuman itu doang gitu ya. Menurut gue tuh di fase awal-awal ya, pas dia pertama kali, gue taunya pertama kali dia muncul di RCTI itu masih wah gila, pas masih kecil kayak masih enak nontonnya. Terus pas udah baca manganya udah grade-nya lebih naik, gambarnya kayak gila, gue nonton anime apaan banget gitu kan. Nah tapi sampai di satu titik ternyata dia ganti studio, dimana tuh gue nggak inget berapa tahun lalu, wah kayaknya mulai oke nih. Nah jadi kayak apa ya, kalau gue bilang ya memang gue nggak ngerti sih mesti nyalain mangakanya atau enggak, gue nggak ngerti juga ya. Cuman apa produsernya kah atau apa, dia emang harus apa ya,
cocok-cocokan studio sih. Dan menurut gue yang bisa mendeliver manga dengan studionya tuh sinkron, ya nggak banyak menurut gue. Tapi ada juga yang justru di studio pas diimplementasiin di anime tuh hype-nya tinggi. Contoh selain Jujutsu, Kimetsu no Yaiba, tapi udah sampai situ doang sih. Gue mau ngomong gitu doang. Karena Kimetsu gue abis ini juga mau ngebahas sih Iya. kayak Makanya gue gak mau Ini bahas mau lagi. langsung masuk kan nih. Ini mau langsung masuk Iya. kan nih. Ini mau langsung masuk kan nih. Makanya gue gak mau ya, bahas lagi. Ini mau langsung Gua nanti, mau bahas lagi. nanti gue masuk Kimetsu juga sih, tapi kayak mungkin gue mau ngebahas karena gue aslinya agak lebih ngarah ke poin Eja sih ya buat ini. Nah, ya, iya kayak, kan? jadi nggak jadi nggaknya Eja deh. Nah kan. Yes. Gitu. Tapi Yes, gimana gitu. ya? Studio anime, terutama ini gue ngeliat fase tahun 2010-an ya, 2010-an ke sini. Terutama buat adaptasi anime shonen, itu tuh kayak gue ngerasa banyak banget tuh yang kayak animasinya tuh kayak nggak terlalu di gue nggak bisa bilang gue nggak bisa bilang banyak usaha sih, tapi agak ngeles sih, jujur gue agak ngeles gitu. Nah, terutama kayak gimana ya, kayak Naruto, gue ambil shonen Naruto aja ya, kayak gue ceritanya gue nggak terlalu Naruto, tapi manganya gue bilang artnya tuh masih lumayan lah si Kishimoto Mas Rasi. Anime, tapi gue tuh kayak ya dari Ori sampai ke Shippuden tuh rasanya gue nggak pernah nonton. Tapi itu kayak abis gue ke belakang-belakang ini, begitu anime udah tamat, itu tuh kayak ada yang rekomen, lu nonton tapi kayak coba scene ini aja kayak. Dan kayak gue ngeliat ternyata gimana ya, mungkin karena Naruto tuh kan ada 300 episode lebih. Ya, budget betul. mereka tuh buat mayoritas tuh kayak diminimin. Jadi itu kayak kadang tuh gue ngeliat karakter jalan aja di Naruto tuh kayak aduh. Iya, itu banyak banget anjing jadi meme parah banget. Tapi itu ternyata tuh kayak karena dulu gue nggak pernah ngikutin ya, dan baru sekarang tuh kayak coba lu lihat deh kayak adegan dulu berantem dengan Pain yang lu lihat versi anime, terus kayak gue bilang yang paling parah yang Pain itu anjing. Animasinya gila keren juga sih. Terus atau lu coba lihat yang Madara muncul kayak terus kayak iya animasinya, terus yang baru-baru ini battle terakhir Sasuke versus Naruto. Nah itu tuh kayak gue liat, oh ya animasinya sekarang tuh kayak budgetnya tuh kayak lebih diarahin loh kayak, dan gue ngeliat tadi sekarang ngarah kepada shonen yang baru ya, kayak ya Jujutsu lu udah ngebawa yang studio Mappa lah, itu dia udah kayak itu banget, dan sama AOT juga Studio Wit itu dia juga dapat banget kayak gue lebih ngerasa banget. Dan utama itu ya karena tadi juga poinnya kan yang gue tanya kayak manga selalu lebih bagus daripada anime ya, yang sekarang makanya gue mau masuk gitu. Sekarang gue nggak bisa ngomong gitu lagi, karena kalau opini Ojan tuh gue mungkin setuju untuk 5 tahun lalu. Iya. udah kayak industri aja. Tapi kayak sekarang, karena terutama tadi Eja ngebawa itu sih Kimetsu no Yaiba Demon Slayer ya. Gila, karena itu gila, jujur satu anime yang jujur ya gue nggak tahu ke depan karena baru season 1 ya. Tapi jujur itu kalau gue cuma ngitung misalnya dari season 1 dan manganya yang sekarang, gue bisa bilang gue lebih enjoy anime daripada manganya. Karena gimana ya, terutama Kimetsu ya, karena jujur tuh Kimetsu no Yaiba tuh kayak dulu gue baca awal terus kayak gue ngedrop sampai diadaptasi, karena ya ini juga ada pengaruh. Mungkin kalau yang udah pernah dengar sebelumnya ya pada tau lah gue nge-simp Studio Ufotable ya. Harus batuk nih. Malum gue fans fit jadi dari zaman dulu. Aduh, untung gue gak ngikutin ya kan. Nah jadi kayak dari zaman dulu gue udah nggak fans Ufotable, dan kayak gue baru akhirnya coba lagi Kimetsu no Yaiba begitu gue tahu Ufotable tuh yang nge-pick up animenya. Terus begitu gue nonton kayak animenya, gue nggak disappointed lah gitu lah. Ini animenya mau musik, mau animasi, mau apa itu kayak semuanya oke. Scoring lah. Okay. Nyampe akhirnya tuh kayak itu satu manga yang gue rasa akhirnya gue nyampe masuk ke manganya lagi, gue baca sampai tamat, dan manganya sih sekarang gue bisa bilang enjoy. Tapi ini problem dari banyak manga shonen sih ya, nggak cuma Kimetsu ya. Karena sama juga Jujutsu nih sekarang gue lihat Studio Mappa bikin kayak animasinya gue bilang bagus, tapi manganya gue masih belum semangat baca entah kenapa. Karena dari dulu ya gue selalu kayak nyadar manga atau anime shonen tuh emang chapter awal tuh kayak gimana ya, mereka tuh ini bagusnya shonen itu kan kayak shonen tuh kayak lu senang shonen tuh karena ada momen-momen yang bener-bener gak pay off gitu lah ya, kayak ya Naruto lu nunggu berapa puluh tahun tapi ada battle-nya Pain, kayak One Piece juga sampai dulu awal-awal sampai begitu. Kalau gue dulu
matinya Ace itu bener-bener ngehit banget itu. Kayak ada momen banyak ya, lama banget momen santainya, tapi begitu lu ketemu momen tinggi tuh lu langsung oke, semua engine gua gas, semua langsung itu. Kayak dan kayak entah kenapa tapi Ufotable buat buat Demon Slayer, gue tuh dari awal jadi bisa jauh lebih ngikat daripada gue baca chapter-chapter awal manganya gitu loh. Iya. Walaupun gue tahu kalau manga shonen tuh mungkin gue masuk 50-100 chapter tuh ini manga bakal ngikat gue, tapi di chapter awal tuh belum. Kayak dan Ufotable tuh yang ternyata tuh bukan kalau studionya agak niat sih bisa sih ya, ternyata kayak ngikat gue dari episode awal gitu. Gila. Kayak ya itu magicnya Ufotable lah, tapi ya udah itu gue ngesimping aja ke Ufotable sih. Tapi sih nambahin dikit ya, maksudnya yang masalah Kimetsu dikit, gue nggak tahu ya sama lu Vino banget. Tapi selain artnya di anime, scoring musiknya yang kayak tadi sempat lu sebut itu gila sih. Maksudnya ngasih vibe-nya tuh entah kenapa tuh kayak wah gila sih. Dan itu yang nggak kita rasain di komiknya, di anime di manga itu nggak sedalam itu deepnya, feel-nya. Tapi pas udah anime gila ya ternyata segitunya lah, gimana ya, speechless sih gue serius deh kalau yang itu. Makanya lo itu magicnya Ufotable lah. Ja, kalau lo ikutin Fate udahlah, mereka pasti musik langsung langganan Lisa, Reona, bikin OP, terus komposisi Sachita Inaka dan yang lain udah itu So anyway, ini juga sudah time ya kelihatannya. Terima kasih Mas Eja sudah datang, itu ikut debat yang panas lagi sedikit lah. nggak jadi tapi nggak jadi ngenyek lo, jadinya ngenyek Ojan. Jadi ngenyek Ojan. Ya itu buat dari pembicara kali ini. Jadi thank you sekali lagi Mas Eja sudah ikut kepada diskusi. Thank you juga semua buat yang sudah dengar dan nginget akhir-akhir ini juga lagi kasus kasus COVID naik lagi. Ingetin buat semua kepada teman-teman tetap tolong kalau misalnya keluar jaga proses, selalu pakai masker, jaga jarak, prosedur kesehatan, jaga protokol, dan juga karena ya pada saat rekaman ini bulan sedang musim pancaroba, mohon lebih jaga kondisi badan. Iya, dan kalau lo misalnya ada opsi buat dapat vaksin dan nggak ada gangguan kesehatan, lo bisa ambil aja. Kayak walaupun lo mungkin nggak ketemu bahaya setiap hari, karena paling nggak itu ya lo ngebantu untuk mencegah nyebar lah penyakitnya. Kayak kalau lo sehat dan mampu untuk divaksin ya. Sedikit PSA aja pesan layanan masyarakat dari kita. So, thank you sekali lagi buat yang dengar. Kalau kalian suka kepada podcast ini, bisa klik like dan juga mungkin klik subscribe kalau kalian pengen dengar lebih jauh lagi. Itu juga banyak kebantu kita. Nanti sampai ketemu lagi next time. Thank you semuanya ya. Bye-bye.